Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini 10 November 2022 adalah hari pertama rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-40 dan 41 yang diikuti oleh Bapak Presiden. Terdapat 7 pertemuan yang dihadiri Bapak Presiden hari ini, yaitu 5 pertemuan dalam konteks ASEAN dan 2 pertemuan bilateral, yaitu 5 pertemuan dalam konteks ASEAN. Pertama adalah Royal Audience dengan Raja Kamboja Norodom Sihamoni, kemudian tatap muka dengan Wakil ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, kemudian tatap muka dengan Wakil Pemuda ASEAN, kemudian tatap muka dengan Wakil ASEAN Business Advisory Council atau ABAC, dan KTT Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle atau disebut IMTGT yang ke-14. Selain 5 pertemuan tadi, Bapak Presiden juga menyampaikan pidato kunci pada ASEAN Business and Investment Summit yang dilakukan melalui pre-recorded statement. Sementara 2 pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Bapak Presiden hari ini, yaitu pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura dan juga dengan Presiden Asian Development Bank. Saya ingin sampaikan hasil pertemuan tersebut satu persatu. Yang pertama adalah Royal Audience dengan Raja Norodom Sihamoni. Sebagai Ketua ASEAN tahun depan, Presiden diminta menyampaikan pandangan pada saat audiensi tadi. Selain menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Kamboja sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Bapak Presiden menyampaikan kesiapan Indonesia untuk meneruskan keketuaan ASEAN tahun depan di tengah situasi dunia dan kawasan yang tidak mudah. Bapak Presiden juga menyampaikan harapan dukungan Kamboja dan juga semua anggota ASEAN selama keketuaan Indonesia. Yang kedua, tatap muka atau interface dengan ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA. Di dalam pertemuan ini, Bapak Presiden menyoroti berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh ASEAN. Selain mencoba membantu penyelesaian krisis di Myanmar, ASEAN juga harus mampu menavigasi menajamnya rivalitas di antara kekuatan besar. Dan menghadapi tantangan ini, Bapak Presiden menyerukan pentingnya ASEAN menjadi bagian dari solusi. Untuk itu, Bapak Presiden mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dengan parlemen untuk memperkokoh kesatuan dan sentralitas ASEAN. Sebagai Ketua ASEAN tahun depan, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi membangun ASEAN yang lebih kuat agar mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Presiden juga mengharapkan dukungan parlemen dalam keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan. Pertemuan yang ketiga adalah tatap muka dengan Wakil Pemuda ASEAN. Bapak Presiden menyampaikan bahwa bonus demografi pemuda di ASEAN harus dikapitalisasi agar Asia Tenggara dapat menjadi epicentrum of growth. Dan terkait dengan hal ini, 2 hal yang ditekankan Bapak Presiden. Pertama, kaum milenial dan generasi Z harus menjadi pendorong untuk mempercepat transformasi digital di kawasan. Presiden memberikan data-data bagaimana startup di Asia Tenggara yang digawangi oleh anak-anak muda telah menghasilkan 8,2 miliar US dollar di tahun 2020. Modalitas inilah yang akan memungkinkan ASEAN untuk melakukan lompatan besar menjadi negara maju. Kedua, Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa pemuda perlu mengambil peran dalam pembangunan ekonomi hijau. Presiden menaruh harapan besar agar generasi muda ASEAN menjadi garda depan untuk mengusung ekonomi masa depan yang hijau dan berkelanjutan. Untuk pertemuan tatap muka dengan Wakil ASEAN Business Advisory Council atau ABAC, Bapak Presiden mendorong penguatan kemitraan dunia usaha dengan pemerintah di tengah situasi guncangan finansial global.
Presiden menegaskan pentingnya peran sektor swasta, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, Presiden menekankan penguatan resiliensi ekonomi ASEAN yang harus dipastikan. Penerapan countermeasures dan kebijakan makroprudensial pemerintah yang adaptif harus dikedepankan. Presiden juga ingin agar sektor swasta lebih forward-looking, artinya cermat melihat krisis, berhati-hati tetapi bergerak cepat untuk adaptasi. Sementara untuk jangka panjang, Presiden menyerukan peningkatan daya saing. Presiden menggarisbawahi pemajuan inovasi agar ASEAN menjadi lebih kompetitif di masa depan dan peluang di sektor ekonomi digital dan ekonomi hijau harus terus dikejar. Selain itu, Presiden juga menyampaikan pesan mengenai pentingnya sinergi untuk memperkokoh UMKM sebagai tulang punggung ekonomi ASEAN. Pertemuan terakhir yang diikuti Bapak Presiden adalah KTT IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle yang ke-14. Bapak Presiden menyampaikan bahwa kerjasama subkawasan IMTGT telah membawa manfaat langsung bagi 92 juta masyarakatnya. Hampir 10 tahun terakhir, GDP di kawasan ini meningkat 39%, termasuk pada saat pandemi. Dan di tengah ketidakpastian global, Bapak Presiden mengajak agar ada penguatan komitmen IMTGT dengan 3 fokus utama. Yang pertama, membangkitkan sektor pariwisata subkawasan. Ini penting mengingat sektor pariwisata telah turun drastis hingga lebih dari 90% dalam 2 tahun terakhir. Bapak Presiden menyampaikan perlunya upaya khusus untuk mendorong sektor swasta melalui akselerasi teknologi digital dalam pemasaran, pengembangan pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan, serta peluncuran inisiatif IMTGT Visit Year 2023-2025 sebagai platform pemasaran dan promosi bersama. Yang kedua yang disampaikan Bapak Presiden adalah pentingnya mempercepat pembangunan hard and soft infrastructure. Bapak Presiden memandang infrastruktur fisik dan sumber daya manusia adalah pilar pembangunan yang saling melengkapi. Dan terkait dengan hal tersebut, Presiden mengajak agar ada fokus yang lebih kuat untuk meningkatkan konektivitas 6 koridor ekonomi serta penguatan kerjasama riset dan pendidikan. Hal yang ketiga, Bapak Presiden menekankan pentingnya mewujudkan ekonomi subkawasan yang hijau dan berkelanjutan. ASEAN berkomitmen menggunakan energi terbarukan hingga 35% pada 2025, termasuk melalui percepatan transisi energi bersih, pengembangan lapangan kerja dan investasi, energi terbarukan, serta percepatan implementasi kerangka pembangunan kota hijau 2019-2036. Tahun ini, Ketua atau para pemimpin IMTGT telah mengesahkan cetak biru IMTGT untuk tahun 2022-2026 sebagai panduan kerjasama untuk 5 tahun ke depan. Presiden ingin agar semua pihak terus mengawal pengesahan ini untuk mewujudkan visi IMTGT tahun 2036. Pertemuan telah mengesahkan Joint Leader Statement for the 14th IMTGT Summit. Rekan-rekan yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan ada 2 pertemuan bilateral. Yang pertama adalah dengan Perdana Menteri Singapura. Pertemuan antara lain membahas mengenai masalah G20, isu Myanmar, dan rencana pertemuan Leaders Retreat tahun depan. Mengenai G20, Singapura menyampaikan dukungan penuh terhadap presidensi Indonesia dan PM Singapura memberikan kembali konfirmasi akan hadir sebagai salah satu undangan. Mengenai isu Myanmar, kedua pemimpin menyampaikan kekecewaan
terhadap tidak adanya komitmen junta militer Myanmar dalam mengimplementasikan 5-point konsensus. Teman-teman, besok isu ini secara khusus akan dibahas dalam pertemuan retreat para pemimpin ASEAN. Dan kedua pemimpin Indonesia-Singapura sepakat untuk melakukan Leaders Retreat tahun depan di kuartal pertama dengan tuan rumah Singapura. Sementara pertemuan dengan Presiden ADB, Bapak Presiden juga menyampaikan mengenai masalah keketuaan Indonesia tahun depan di ASEAN. Dan berkaitan dengan hal ini, Bapak Presiden menyampaikan harapan untuk memperkuat kerjasama dengan ADB di berbagai bidang, antara lain di bidang transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan, dan juga integrasi ekonomi dan konektivitas kawasan. Bapak Presiden mengajak ADB untuk memperluas mekanisme kerjasama pendanaan untuk beberapa proyek pembangunan termasuk ASEAN Infrastructure Fund dan ASEAN Catalytic Green Facility. Selama pertemuan, Presiden ADB menyampaikan ucapan selamat atas kinerja ekonomi Indonesia yang sangat baik. Presiden ADB juga menyampaikan apresiasi kepemimpinan Indonesia di G20 yang Presiden ADB mengatakan Indonesia sampai saat ini mampu menjaga G20 agar tetap dapat bekerja sampai sekarang. Pada tingkat saya, pada hari ini terdapat 4 pertemuan yang saya ikuti. Yang pertama adalah pertemuan ke-25 FPSC. Saya hadir bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Bapak Mahfud MD. Nah, di dalam pertemuan FPSC, Pak Mahfud memberikan penekanan terhadap isu trafficking in person dan menyampaikan pentingnya ASEAN untuk terus memperkuat kerjasama di dalam memberantas trafficking in person. Sementara saya menekankan 2 hal, yaitu pentingnya penguatan kerjasama di bidang maritim dan penguatan hak asasi manusia. Untuk bidang maritim, saya menekankan bahwa kerjasama maritim tidak boleh dilihat dari kacamata keamanan secara sempit. Isu maritim harus didekati juga dari kacamata kerjasama yang konkret. Oleh karena itu, dari sejak awal ASEAN telah memasukkan isu kerjasama maritim ini di dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Mengenai penguatan isu hak asasi manusia, Indonesia kembali menekankan pentingnya peningkatan promosi dan proteksi human rights. Di dalam kaitan ini, Indonesia mengusulkan kiranya dialog hak asasi manusia dapat dilakukan secara reguler, di mana ICAR berada sebagai penjurunya. Pertemuan yang kedua yang saya ikuti adalah pertemuan ke-31 ASEAN Coordinating Council atau ACC. Isu yang dibahas antara lain mengenai visi pasca 2025 atau kita sebut ASEAN 2045, kemudian kerjasama kesehatan dan keanggotaan Timor Leste. Mengenai visi pasca 2025, Indonesia menilai pentingnya penguatan kapasitas dan efektivitas institusi ASEAN. Oleh karena itu, kerja High Level Task Force sangat penting untuk mempersiapkan ASEAN menghadapi tantangan masa depan pasca 2025 atau ASEAN 2045. Isu ini sengaja saya tekankan karena Indonesia ingin bahwa ASEAN semakin kokoh, tidak saja untuk 1-2 tahun ke depan, tetapi untuk menghadapi tantangan sampai 20 tahun mendatang. Mengenai visi pasca 2025, Indonesia ingin ASEAN menjadi komunitas ASEAN yang agile, adaptif, dan responsif. Dalam kaitan ini, antara lain diperlukan penguatan Sekretariat ASEAN sebagai headquarters ASEAN dan dilakukan koherensi kebijakan lintas sektor.
Mengenai keanggotaan Timor Leste, para Menteri Luar Negeri membahas mengenai laporan fact-finding team yang sudah dilakukan secara objektif. Komitmen negara anggota untuk mendukung persiapan Timor Leste menjadi anggota ASEAN sangatlah besar. Pembahasan mengenai masalah ini masih akan berlanjut sampai pada KTT ASEAN. Jadi isu mengenai keanggotaan Timor Leste di ASEAN akan dibahas lebih lanjut oleh para pemimpin ASEAN. Sementara untuk kerjasama kesehatan, saya tekankan pentingnya mewujudkan arsitektur kesehatan kawasan yang terintegrasi. Dan guna merealisasi hal ini, terdapat 3 elemen penting yang perlu didorong di kawasan. Pertama, dari aspek institusi, segera mengoperasionalisasi ASEAN Center for Public Health, Emergency and Emerging Diseases. Kemudian dari aspek pendanaan, memperluas sumber pendanaan kawasan untuk situasi darurat kesehatan. Dan dari aspek pasokan peralatan medis, memperkuat suplai kebutuhan peralatan medis dan obat-obatan. Di dalam pertemuan tadi, Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk menyumbang 5 juta US dollar bagi Regional Reserve of Medical Supplies. Dan di samping itu saya juga tegaskan pentingnya memperkuat kapasitas manufaktur di kawasan, terutama untuk memastikan suplai vaksin, obat-obatan, dan peralatan medis. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan ketiga pada level saya adalah AMM Working Luncheon yang khusus membahas mengenai masalah Myanmar. Diskusi dilakukan dengan sangat intensif selama lebih dari 3 jam. Sampai saat ini negosiasi masih terus dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada para pemimpin besok. Jadi sekali lagi, isu mengenai Myanmar akan dibahas besok di dalam KTT secara khusus, yaitu di dalam retreat para pemimpin ASEAN. Agenda terakhir pada level saya adalah penandatanganan aksesi Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia oleh Ukraina. Dengan aksesi Ukraina ini, maka saat ini sudah terdapat 50 high contracting parties dari TEC. Rekan-rekan media yang saya hormati, besok 11 November para pemimpin ASEAN akan melakukan berbagai pertemuan. Utamanya adalah KTT ASEAN yang akan dilakukan baik dalam bentuk pleno maupun dalam bentuk retreat. Selain itu, para pemimpin ASEAN juga akan mulai melakukan pertemuan dengan mitra wicara, antara lain dengan RRT, Republik Korea, serta dengan Sekjen PBB. Demikian kawan-kawan yang saya ingin sampaikan pada hari ini, hasil dari pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan pada hari ini baik pada tingkat presiden maupun pada tingkat menteri luar negeri.